والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدلالة على الهدى والدعاة إلى الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه. Alhamdulillah, pada malam yang penuh barokah ini, marilah kita selalu dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya, hidayah dan petunjuknya, hingga pada malam ini kita masih bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Kemudian kita menghidupkan waktu setelah sholat maghrib dengan mengisi sedikit mempelajari surah daripada surah Al-Quran. Pada malam ini sampailah kita di dalam surah Al-A'raf. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal 'arsy yughshil laila an-nahara yatlubuhu hafitha wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrihi ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, di dalam ayat ini Allah berfirman, Inna rabbakumullah, sesungguhnya Tuhan kalian adalah Allah, alladzi khalaqas samawati wal arda, yang menciptakan langit 7 lapis, wal arda, dan bumi 7 lapis, fi sittati ayyam, cuma dalam tempo 6 hari. Allah menciptakan langit dan 7 lapisnya dan bumi 7 lapisnya itu dalam tempo 7 hari. Mungkin di dalam benak pikiran kita menjadi pertanyaan, kan Allah itu kan maha mampu, maha sanggup, masa menciptakan langit yang besar, yang sangat indah, dan bumi 7 lapisnya 6 hari, kenapa tidak 1 menit? Katanya hebat, katanya kuat. Itu semuanya 7 hari, hari dunia, bukan hari akhirat. Kalau hari akhirat 1 hari itu berbanding dengan hari dunia 1000 tahun. 7 hari hari itu. Dimulai dari hari Ahad. Allah menciptakan langit dimulai hari Ahad. Kemudian selesai daripada penciptaannya hari Jumat. Dimulai dari hari Ahad menciptakan khalaqal arda fi yaumaini, menciptakan bumi 2 hari, yaitu hari Ahad sama hari Isnin. Was samawat yaumin, menciptakan langit 7 lapis 2 hari juga, yaumul khamis wa yaumul jumu'ah. Wa annahu khalaqal jibala wal burush wal ashjar wal zar' fi thulatha wal arbi'ah, menciptakan gunung-gunung, menciptakan hewan, menciptakan pepohonan yang ada di bumi itu 2 hari juga, yaitu hari Selasa sama hari Rabu. Itu Allah menciptakan hari-hari dunia. Di dalam benak hati kita muncul pertanyaan, kenapa itu diciptakan lama? Padahal kalau di waktu yang sangat singkat Allah pasti mampu dan sanggup, bahkan lebih singkat pun juga sanggup. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala bila ingin mengerjakan atau melakukan sesuatu cukup mengatakan kun fayakun. Begitu mengatakan kun langsung jadi. Fayakun maka jadi. Itu semuanya taklim, pelajaran bagi kita bahwasanya itu segala sesuatu itu ada waktu, ada saat. Kita lahir pertama kali dalam keadaan kosong, tidak bisa berjalan, tidak bisa makan, tidak punya gigi. Kemudian 2 tahun tumbuh gigi 2. Kemudian 1 tahun mulai bisa belajar berjalan. Kemudian makanan tidak boleh keras-keras. Itu sedikit-sedikit. Sampai umur 10 tahun kita bisa main bola, lari-lari. Umur 20 tahun begitu juga kita menuntut ilmu. Tidak bisa baru kelas 1 SD mau pindah kelas masuk anak kuliahan, masuk ke universitas, tidak bisa. Harus bertahap, harus satu persatu. Dari kelas 1 naik kelas 2,
Dari kelas 2 naik kelas 3. Dari kelas 3 naik kelas 4. Kelas 4 naik kelas 5. Kelas 5 naik kelas 6, baru sanawiyah. Habisnya itu baru aliyah. Sudah selesai aliyah, baru kita jenjang universitas, perguruan tinggi. Tidak bisa langsung perguruan tinggi langsung jadi ustaz, tidak bisa. Harus bertahap, harus satu. Dulunya jadi murid dulu, nggak bisa langsung jadi ustaz. Belajar dulu, duduk di hadapan guru, ambil ilmu, baru bisa kita mengajarkan. Itu semua pelajaran. Allah menciptakan langit dan bumi 7 hari, sittati ayyam 6 hari. Pelajarannya apa? Di dalam segala sesuatu itu harus bertahap. Ya, kita mau di dalam ilmu bisnis, ekonomi bertahap. Tidak bisa langsung keluar langsung jadi orang kaya raya. Harus kita ngelihat orang kaya. Saat ini orang kaya di mana? 50 tahun atau sebelumnya. Siapa yang kaya di kota kita ini? Itu gimana dulunya? Pasti susah payah. Jangan sekarang, waduh enak ya, mobilnya bagus, rumahnya mewah, hartanya banyak. Kita nggak tahu dulunya gimana, tidurnya, pulangnya jam berapa nggak tahu. Kita pulang sore tidur, pagi bangun, bikin doa, nyantai, dia belum bangun kan? Dia belum pulang kan? Dia belum makan kan? Kadang-kadang 2 hari nggak pulang ke rumah. Kenapa? Untuk mengumpuli dunia. Nah, jadi segala sesuatu itu ada tahapnya. Itu pelajaran yang kita ambil dari ayat Inna Rabbakumullah alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Menciptakan langit 6 hari, menciptakan bumi 6 hari. Sebagaimana tafsiran dan rinciannya langit. Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi 2 hari. Hari Ahad sama hari Senin. Kemudian menciptakan langit 7 lapis itu 2 hari. Hari Kamis sama hari Jumat. Kemudian Allah menciptakan gunung, kemudian hewan-hewan dan pohon-pohon, kemudian ladang-ladang yang ada di bumi ini diciptakan 2 hari. Hari apa itu? Hari Julata, hari Selasa, sama hari Rabu. Kemudian khalaqa yaumil arbi'a was-sahr wal ma' wat-tin wal umrah wal qarab wa khalaqa yawmal khamis as-sama' wa khalaqa yawmal jum'ah an-nujum wasyams wal qamar wal malaikah ila thalathi sa'at baqina minhu. Qala tsumma istawa 'alal arsy. Ayat ini dinamakan ayat sifat. Ayat sifat itu bila di dalam Al-Qur'an atau di dalam hadis kita membaca ayat begini, artinya Allah memberikan sifat kepada zatnya seperti sifat yang ada pada makhluk. Itu namanya ayat sifat di dalam ilmu tauhid. Pernah suatu saat Malik bin Anas, Imam Malik, beliau ditanya tentang ayat ini. Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa. Wahai Malik, bagaimana tafsiran ayat Ar-Rahman 'ala arsy istawa? Kalau kita mau terjemahkan ayat ini, Ar-Rahman Allah yang Maha Pengasih. Istawa sejajar, duduk di atas arsy, artinya nyantai, duduk. Kalau kita duduk, kita ini ada duduk di mana? Di masjid. Kalau di masjid berarti tidak ada di luar masjid. Kalau ada di arsy, tidak ada di bumi. Nah, itu maksud daripada ayat ini. Di dalam ilmu tauhid, Allah itu tidak punya tempat duduk itu tidak punya. Kalau kita katakan Allah duduknya di arsy, berarti di bumi tidak ada. Nah, itu salah, tidak boleh memberikan tempat kepada Allah. Karena tempat itu khusus untuk makhluk, bukan untuk Allah. Kalau kita mengatakan Allah mempunyai tempat, apa bedanya Allah dengan makhluk? Itu dilarang. Ini Imam Malik pernah ditanya, Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Wahai Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, yang dikatakan la yufti wal Malik fil Madinah, tidak boleh berfatwa ilmiah kalau ada Imam Malik di kota Madinah. Kalau dia pernah ditanya, Ar-Rahman 'alal arsy istawa, Allah yang Maha Pengasih, istawa 'alal arsy, ya duduk di atas arsy, berada di singgasana arsy. Beliau mengatakan istiwa maklum. Kalau istiwa, ya tahu artinya berada. Kemudian wal kayf majhul, bagaimana cara istiwanya nggak tahu kita. Kemudian wal iman bihi wajib, kita harus beriman dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Kemudian wasu'al anhu bid'atun,
soal masalah ini hukumnya bid'ah, nyimpang dari aturan agama. Namanya bid'ah. Jadi kalau ada ayat ini kita tidak bertanya, kita serahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, akhriju anni hadzal mubtadi. Keluarkan aku ini orang bid'ah. Kenapa? Karena dia bertanya ayat itu. Jadi bagaimana cara kita menanggapi ayat-ayat sifat seperti was-sama banainaha bi'aidin, langit kami ciptakan dengan tangan. Kan tangan itu kan tangannya kita manusia. Kalau Allah nggak punya tangan, masih banyak lagi ayat. Kalau dalam hadis ada juga yang rabbuna ila sama'i dunya ina yabqa min tulubil lail. Allah turun dari langit ke bumi. Oh, berarti turun. Tadinya tidak ada di sini. Tadinya di mana? Tadinya di langit, turun sekarang di bumi. Nah, itu dari hadisnya Rasulullah. Allah turun, turunnya naik pakai tanggul, atau turunnya pakai pesawat, atau turunnya pakai jet, atau gimana tidak tahu kan. Ini artinya turun. Berarti tadinya di atas, sekarang di bawah. Berarti Allah mempunyai tempat. Nah, di dalam ayat-ayat atau hadis-hadis yang seperti ini, alhasil kalau ada nas yang dohirnya Allah mempunyai sifat seperti sifat manusia, maka kita ada dua pendapat. Pendapat pertama, pendapat aslafun sholihun, mereka tafwidul amri ilallah. Mereka mengatakan wallahu a'lam bishawab, dan Allah lah yang paham tentang ayat ini. Kita seorang hamba cukup beriman kepada Allah. Bagaimana cara Allah turun atau apa kita tidak tahu makna daripada ayat. Itu pendapat ulama salaf. Mereka menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ulama khalaf, ulama modern, generasi setelah salaf, namanya ulama modern atau ulama khalaf yang kita kenal, mereka memberikan makna ayat ini, artinya dengan mentakwilkan. Kalau ada ayat sifat, mereka takwilkan maknanya. Allah membangun langit dengan tangan. Tangan itu adalah lambang daripada kekuasaan. Lambang daripada kudrah. Berarti Allah membangun langit dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah turun dari langit, bukan turun. Yang turun itu rahmat Allah. Yang turun itu bukan Allahnya. Kalau kita katakan Allah turun, berarti Allah mempunyai tempat. Dari atas turun ke bawah tempatnya. Nah, itu salah. Sebab di dalam ilmu tauhid tidak boleh memberi tempat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang turun itu rahmat Allah. Kapan? Kalau malam tinggal sepertiga. Waktu qiyamul lail jam 3, jam 4, itu rahmat Allah dicurahkan lebih banyak daripada saat-saat yang lain. Kapan itu? Kalau sudah berada sepertiga malam. Jam 3, jam 4 subuh, dekat sholat subuh, di situ dicurahkan rahmat Allah. Bahkan dikatakan ada yang mau bertanya, minta kepada Allah. Ada yang soal, minta kepada Allah. Ada yang mustaghfirin, itu setiap sepertiga malam atau jam 3 lebih kurang ada malaikat yang mengatakannya, atau Allah Subhanahu wa taala mengatakannya. Ada yang mau minta ampun, silakan berdoa minta ampun. Ada yang sahibu hajat, orang yang mempunyai hajat, sini kata Allah. Kita ditantang. Kapan itu? Kalau subuh sudah tinggal sepertiga. Kalau malam sudah tinggal sepertiga, artinya sudah dekat subuh. Itu ditantang oleh Allah. Artinya doa diterima oleh Allah. Istighfar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang bagaimana di dalam firman Allah, wal mustaghfirina bil orang yang beristighfar. Kapan? Di waktu sahur. Di waktu sahur itu dia sepertiga malam. Qala tsumma stawa 'alal arsy. Kemudian disebutkan di sini huwa fil lughah, istawa itu artinya sarirul mulki, istiwa yaliku bihi. Sehingga sana wadi Allah duduk di arsy. Duduk di arsy. Makanya kita takwilkan ayat ini, karena ayat ini ayat sifat. Tidak boleh kita artikan dengan makna lughahnya. Kalau kita pakai pendapat salaf yang lebih selamat, kita katakan kami beriman kepada Allah. Sebagaimana Imam Malik tadi waktu ditanya, istiwa maklum. Kalau istiwa berada duduk maklum, kita kenal. Tapi
Bagaimana caranya? Majbur, tidak kita tahu, bukan duduk nyantai kayak kita. Wal iman atau tidak kita? Iman wajib. Wal imanu bihi wajib. Was soal, kalau bertanya hukumnya bid'ah. Kita dilarang bertanya. Yughshil lailan nahara yatlubuhu haqiqan wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrih ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Yughshil lailan nahar, pergantian antara siang dan malam. Wasyamsa wal qamara wan nujum musakhkharat, langit dan bumi, matahari, bulan, kemudian nujum, bintang-bintang tunduk atas perintah Allah. Kita lihat, alhamdulillah, matahari itu ukurannya tepat. Ada yang ngatur matahari. Tidak pernah diputar ke matahari lebih panas. Kalau seandainya salah putar matahari itu, hancur dunia ini. Semuanya hangus bakar. Kenapa? Karena mataharinya tadi kepanasan. Kalau seandainya kedinginan mataharinya tadi itu, mati kita yang ada di dunia ini, beku semuanya. Kenapa? Kedinginan AC-nya. Kedinginan AC. Pas setiap saat. Matahari tidak pernah mendahului bumi, bumi tidak pernah mendahului matahari. Tidak pernah matahari keluar dari barat, keluarnya pasti dari timur. Pasti ini semuanya ada yang ngatur. Mustahil tidak ada yang ngatur. Musakhkharat bi amrih, tunduk patuh pada perintah Allah. Berputarnya berapa derajatnya. Begitu juga bulan, munculnya tanggal 1 pasti muncul. Bulan yang sabit, yang kecil. Kemudian tanggal 15, 16, 14 bulannya bulat. Kemudian di akhir hari baru dinamakan bulan. Wan nujum, bintang-bintang. Semuanya itu patuh kepada perintah Allah. Ala lahul khalqu wal amru kulluhu wal amru tabarakallahu maha suci Allah rabbul alamin. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Mintalah, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala tadarruan, dalam keadaan rendah diri, wa khufyatan, baik secara rahasia. Innahu la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang melampaui batas di dalam berdoa. Ayat ini memang perintah, anjuran bagi kita umat manusia banyak-banyak minta kepada Allah. Sifatnya Allah itu maha pemberi. Kalau kita tidak minta, dia marah. Kalau manusia kebalikannya. Kalau kita minta kepada manusia, hari pertama dikasih, hari kedua dikasih, hari ketiga dikasih, tapi mulut sudah tidak enak. Senyuman sudah tidak enak, perasaan sudah tidak enak. Hari keempat, kalau tidak diusir, alhamdulillah. Itu manusia. Tapi kalau Allah, kita minta dikasih. Ud'uni astajib lakum. Kata Allah, ud'uni astajib, bukan astajib. Langsung istijabah oleh Allah, langsung diberikan oleh Allah. Asal kita minta kepada Allah, langsung diberikan oleh Allah. Langsung di situ ada maknanya. Bukan kita minta, ya Allah minta mobil, langsung ada depan itu. Bukan gitu artinya. Itu Nabi Musa. Dia minta untuk dicelakakan, ya Allah tutup Fir'aun itu mulutnya, harta bendanya, sampai dia melihat azabmu ya Allah. Jangan sampai Fir'aun itu beriman kepada Allah. Itu didoakan oleh Nabi Musa di dalam surah At-Taubah kalau tidak salah. Itu kapan diterima doanya Nabi Musa? 40 tahun setelah doa. 40 tahun. Jangan nanti kita pulang ke rumah minta duit, minta ini, minta itu. Tahu-tahu, wah Ustaz ini bohong. Kenapa? Kata Ustaz langsung diterima. Iya, ud'uni astajib lakum. Langsung. Kalau di dalam ayat ud'u sama astajib itu sebelah. Begitu kita berdoa langsung diberikan oleh Allah. Cuman ada tempo. Ada yang mungkin belum cocok. Kalau anak kecil, anak kita, dia minta pistol, yang masih umur 2 tahun kita kasih apa enggak pistolnya? Kalau kita mati semua, mati semuanya, tembak nih semua gitu. Anak masih SD kelas 6 minta sepeda motor RX King, dikasih apa tidak? Oh Pak Dena, jangan sekarang, nanti kalau kau kuliah. Kalau kau SMA, nah habis beli ke sepeda motor nanti. Dia sudah mau buat
minta lagi mobil. Boleh ini gitu. Kenapa? Anaknya sudah berakal. Tapi kalau masih kelas 6 minta diberikan mobil balap lagi. Jangan kita beli. Kenapa? Belum cukup umur. Nanti dibawanya trek-trekan tandingan balapan mobil. Ya, kalau sudah cukup baru dibina. Begitu juga kita sama Allah. Mungkin kita ini masih belum cukup. Sekarang ini kita hadir ke majelis taklim, sholat berjamaah. Coba kalau kita sudah banyak hartanya, lupa gitu. Kemana tidak majelis lagi sibuk ngurusi tanah gitu. Kemana tidak majelis lagi sibuk ngurusi usaha bisnisan. Kemana nggak majelis lagi sibuk saat pulang jam 9 malam, pulang jam 10 malam. Ada yang pulang jam 12 malam tiap hari Ustaz begini sibuk, disibukkan oleh dunia. Tapi gara-gara kita pas-pasan, hidup kita pas-pasan, alhamdulillah waktu kita lowong kosong banyak. Bisa hadir majelis, bisa sholat berjamaah, bisa berkumpul. Coba kalau kita diberikan oleh Allah apa yang berlebihan, kayak si Korun. Alhamdulillah akhirnya tinggalkan Nabi Musa, hingga diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi doa itu kata ulama, kalau memenuhi syarat diterima oleh Allah, pasti diterima. Asal memenuhi syarat. Apa itu syaratnya? Aklul halal. Jangan makan haram. Atib mad'amak tustajab da'watak, kata Nabi Muhammad. Bagusi makanmu, insya Allah doamu langsung diterima oleh Allah. Bagusi makan. Artinya makan bagus itu bukan makan sayuran, bukan makan buah-buahan. Artinya makan yang halal, yang jelas halalnya. Jangan sampai kita makan yang haram. Asad jawarihuk, kata Nabi Muhammad, man akalal haram asad jawarihuk. Orang yang makan haram itu niscaya anggota badannya itu enggan untuk taat. Susah untuk kita bawa taat, itu susah. Kenapa? Itu pengaruh daripada makanan yang haram. Tapi kalau kita makanan yang halal sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah, atib mad'amak tustajab da'watak, insyaallah doa kita diijabahkan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis Arba'in An-Nawawi, Rasulullah mengisahkan satu orang. Rajulun, ada satu orang. Yutilus safar, banyak safar, jauh perjalanannya, sampai mukanya kusut, rambutnya lecek kotor. Kemudian dia berdoa kepada Allah, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Dia berdoa tidak diterima oleh Allah. Kata Nabi Muhammad, bagaimana doanya diterima oleh Allah? Mat'amuhu haram, masyrabuhu haram, makanan minuman yang masuk ke perutnya itu haram. Kemudian malbasuhu haram, pakaian yang dia pakai itu haram. Kalau kita dalam ilmu PG dijelaskan, kalau kita sholat ada satu benang. Ada satu benang, artinya baju ini berapa harganya? 100.000. 5 rupiah dari 100.000 itu duit haram nemu tengah jalan. Anak bawa. Artinya duit kita berapa? 99.900 berapa? 99 rupiah. 5 rupiahnya 95 rupiah. 5 rupiahnya duit haram nemu di tengah jalan. Gimana sholatnya? Tidak diterima oleh Allah selagi duit 5 rupiah itu masih ada di baju. Atau satu benang. Benang tadi itu dari duit yang haram, tidak diterima oleh Allah. Itu kalau benang. Kalau pakaian dari diterima, buangkan ke kotak sampah, aman. Tapi kalau masuk ke perut, jadi makanan, kemudian jadi darah daging, nempel di badan kita, gimana mau buangnya? Nah, buangnya dipotong tangan gitu, kan tidak gitu. Nah, itu bahaya daripada makanan yang haram. Kalau sudah makanan yang halal, insya Allah diterima oleh Allah. Mungkin di dunia, mungkin temponya panjang, mungkin beberapa saat dari situ, mungkin di akhirat. Kita berdoa, ya Allah, yang aneh-aneh kita doa. Pokoknya doa aja. Oh, yang aneh enggak, ya Allah, aku pengen mobil, pengen rumah, pengen minta sama Allah. Yang makul tapi, minta yang makul. Kalau minta yang makul ya boleh, ya Allah, jadikanlah ini punya sayap terbang ke Mekah sana, wa huzur ini kita. Karena benar lah, minta mobil, minta duit, ya masih makul itu. Mungkin diberikan oleh Allah.
ya Allah turunkan hujan emas. Ya mana makul ya? Ya bisa terjadi tapi jarang. Kecuali kalau kita punya karomah, ya sama supir laban, wala Abdullah fil adan. Wahai langit turun ke hujan. Itu Syekh Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus Al-Akbar. Beliau itu punya kedudukan tinggi di sisi Allah. Dia masuk kota Aden, minta berdoa kepada Allah, minta diturunkan hujan susu, tapi bukan hujan air, hujan susu. Turunkan oleh Allah. Ya kalau kita orang yang dekat kepada Allah. Jadi minta itu yang wajar, bukan yang tidak wajar. Mungkin doa kita tadi itu disimpan di akhirat, sehingga kita di akhirat di hari kiamat tahu-tahu diberikan oleh Allah. Ini doa yang puluhan tahun yang kau minta dari dulu, minta ini, minta jodoh, minta duit, minta harta, minta anak, kau sabar di dunia jadi harta. Hingga nanti di hari kiamat kata Nabi Muhammad, ada satu orang atau ada beberapa orang, dia bingung, kata Allah, ini pahala yang selama kau lakukan selama ini. Dia katakan ini pahala sholat, bukan. Ini pahala puasa, bukan. Pahala haji, zakat, bukan. Pahala majelis taklim, bukan. Pahala apa yang dikatakan? Heran dia. Ini doa yang kau minta selama kau hidup di dunia dulu. Disimpan oleh Allah, dijadikan amalan, dijadikan pahala, sehingga kita mendapatkan. Sehingga kita waktu saat itu kita mengatakan, ya aduh, andai kata seluruh doa yang saya minta itu tidak dikabulkan oleh Allah, disimpan aja. Saking besarnya pahala orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ud'u rabbakum tadarruan. Doa itu harus rendah, tidak boleh kita sombong di waktu doa. Memang ada doa itu kan minta itu harus tadarru. Gimana orang minta? Dengan nulis, dengan nunduk, ya Allah, dengan merasa dari hati doa tadi, menghadap ke kiblat dalam keadaan punya wudu. Kemudian kita puji dulu yang bakal kita minta Allah. Baca doa, baca alhamdulillah, baca bismillah, baca sholawat, tawasul kepada Nabi Muhammad. Kemudian baru dengan lemah lembut kita berdoa. Tadarruan, jangan minta takaburan, jangan minta sombong. Ya Allah, biolah ini kita. Itu halang sombong, malah yang dipintai mengharap. Jadi minta itu dengan tadarruan, dengan tadallulan, dengan merendahkan diri. Wa khufyatan. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Wa la tufsidu bil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'an inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Kata Allah, jangan kau menjadi perusak di muka bumi. Ba'da islahiha, setelah dikirim Rasul memperbaharui bumi. Kita setelah datangnya Nabi Muhammad, bumi ini diperbaharui. Artinya yang kemarin kita dalam keadaan jahili, juhal, zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah itu menyembah makanan dan minuman. Yang diriwayatkan dalam sejarah, mereka itu membuat patung dari makanan dan minuman, dari makanan, dari coklat. Kalau mereka suka ibadah, mereka sembah makanan. Kalau mereka lapar, mereka potong kepalanya, tangan, mereka makan. Sampai ketawa mereka masa tadi kita sembah, sekarang kita makan. Itu zaman jahiliyah, zaman yang penuh dengan kebodohan. Maka diturunkanlah seorang nabi untuk membenahi bumi. Hingga sampai saat ini alhamdulillah, berkat Nabi Muhammad kita tahu sholat, kita tahu zakat, kita tahu bulan Ramadan, yang mana fadilah daripada bulan Ramadan, manfaat daripada bulan Ramadan itu luar biasa. Sholat ibadah di bulan Ramadan, sholat wajib itu seperti 70 kali lipat kita sholat di hari biasa. Ibadah qiraatul Quran, tilawatil Quran di bulan Ramadan termasuk amalan yang mendekatkan diri kepada Allah. Sedekah di bulan Ramadan lain sedekah daripada bulan-bulan bukan bulan Ramadan. Kenapa sebabnya? Ya dari Nabi Muhammad kita tahu. Jangan kau menjadi perusak. Bumi ini sudah bagus dengan adanya Nabi Muhammad. Kata Rasulullah, taraktukum 'alal mahajjatil bayda, lailuha kana hariha, la yadhibu anha illa hari. Aku tinggalkan kalian di bumi ini sudah terang, syariat sudah sempurna. Idza jaa nasrullahi wal fath. Kalau sudah
datang pertolongan Allah, syariat sudah disempurnakan oleh Nabi Muhammad. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Manusia berbondong-bondong masuk Islam. Fasabbir bihamdika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bersyukurlah, bumi ini sudah makmur. Sudah dikirimnya seorang nabi yang sudah dilengkapkan syariat-syariat semua daripada yang baik. Tidak ada pekerjaan yang baik kecuali Nabi Muhammad sudah mengajarkan itu. Tidak ada perbuatan yang menyebabkan murka Allah kecuali sudah diwanti-wanti, sudah ditahdir oleh Nabi Muhammad, sudah dikasih tahu, hati-hati jangan melakukan ini, sudah diajarkan semua. Tinggal kita ngamalkan apa itu. Dalam ayat ini wala tufsidu, jangan kau menjadi perusak. Artinya perusak di sini apa dia? Dengan syirik dan dengan maksiat. Dan dengan akidah. Dengan syirik, dengan akidah, membawa akidah-akidah yang sesat. Na'udzubillah min dzalik. Ngajarkan orang begini, ngajarkan orang begitu. Sehingga yang sudah diajarkan Nabi tadi jadi rusak. Yang sudah diajarkan Nabi jadi rusak. Kita lihat zamannya Nabi Nuh, coba berapa surah lagi, maka kita pelajari cerita zamannya Nabi Nuh. Setelah zamannya Nabi Adam, manusia itu ibadah kepada Allah. Tapi sebelum zamannya Nabi Nuh ada orang soleh, ahli ibadah, ahli ibadah yang mana beliau meninggal dunia. Masyarakat takut orang soleh ini, kita lupa karena kalau saking solehnya kalau kita lihat mukanya kita kiat melakukan amal ibadah. Akhirnya digambar orang soleh. Setelah digambar dibikin patung. Generasi demi generasi mereka melihat bahwasanya patung ini akhirnya disembah. Yang tadinya tujuan bukan patung untuk disembah, untuk menyadarkan mereka. Akhirnya datanglah menyembah patung. Itu utama kali daripada menyembah patung. Nah, yang mana setelah zaman Nabi Adam? Negeri sudah makmur, sudah subur, sudah manusia di saat itu sudah beribadah. Jangan kita jadi perusak. Na'udzubillah, kata Rasulullah, man sanna sunnatan hasanatan lahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Orang yang ngajari kebaikan, dia mati. Yang mengamalkan daripada kebaikan tersebut masih ada, dia dapat terus kiriman pahala. Luar biasa. Kita ngajarkan sholat sunnah, ngajarkan puasa sunnah, ngajarkan zakat, ngajarkan ilmu, ngajarkan cara ibadah. Seperti bulan Rajab ini, atau istighfar Rajab, jangan kita tinggalkan. Sekuat tenaga kita, tidak baca habis isya, habis maghrib, habis isya kita gabung. Jangan kita tinggalkan, sebab fadilahnya manfaatnya besar. Sebab bulan Rajab ini untuk menambah motivasi kita, bukan malah malas. Justru Rajab ini jadikan motivasi, tambah kencangkan ibadah kita kepada Allah. Kenapa? Sebelah Rajab itu Sya'ban. Nah, ini sudah bau-bau Sya'ban kita ini. Habis Sya'ban, Ramadan. Ramadan bukan bulan istirahat. Ramadan itu bulan ibadah kepada Allah. Kalau kalian tahu apa itu bulan Ramadan, kalian tiap tahun, tiap saat pengen bulan Ramadan. Pengen apa tidak bulan Ramadan? Pengen kita tiap tahun. Tanya aja Bung Pasar itu berdoanya tiap hari pengen bulan Ramadan terus. Kalau baca Ramadan tiap tahun, kenapa? Alhamdulillah, pasaran rezeki itu banyak sekali kalau bulan Ramadan. Kalau bulan biasa seperti pasaran, apalagi Ba'da Id. Kalau udah Ba'da Id sudah nafsu ke pasar, jangan tidak. Kalau bulan Ramadan, subhanallah, rezeki dibagikan oleh Allah. Itu rezeki duniawi. Kalau ini rezeki ukhrawi, bukan rezeki duniawi. Ibadah dilipat ganda. Malamnya ada qiyamul lail, ada qiyam, ada siam, ada qiyam. Bisa juga sahur, bangun di sepertiga malam yang kita kenal dengan nama waktu sahur. Itu waktu hebat. Bangun saja sudah hebat, apalagi bangun ibadah kepada Allah, ambil makan untuk niat melakukan puasa di bulan Ramadan. Kemudian di bulan Rajab ini kita dianjurkan banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama istighfar yang sudah kita kenal dan baca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya sebanyak 70 kali. Jangan kita tinggalkan. Habis maghrib, tidak sanggup habis maghrib, isya, tidak sanggup habis isya sebelum tidur. Sebelum tidur mungkin maghribnya tidak sholat tadi.
atau sholatnya sendirian, atau isyanya nggak sholat berjamaah, sholat sendirian, mau tidur ingat baca gitu, Robbil-firli warhamni wa tub alaih 70 kali. Fadilahnya luar biasa besar. Berapa banyak dosa yang kita lakukan, tidak terhitung. Banyak dosa yang kita lakukan. Nah, ini kesempatan untuk nyuci dosa. Kata ulama, bulan Rajab ini untuk nyuci dosa. Untuk nyuci daripada dosa yang pernah kita lakukan. Kalau ini bulannya Allah, Rajab syahri kata Allah. Wa Sya'ban bulannya Nabi Muhammad. Rajab syahrullah, wa Sya'ban syahri. Bulannya Nabi Muhammad, banyak-banyak baca salawat. Kita tawasul pada Nabi Muhammad. Muji Nabi Muhammad sama saja berdoa untuk diri kita sendiri. Kalau bulan Ramadan itu hadiah untuk umatnya Nabi Muhammad. Kalau umat tertentu tidak ada yang namanya bulan Ramadan. Yang adanya Ramadan, bulan kita. Kalau bulannya ada Ramadan, orang dulu juga ada Ramadan. Dari zaman dulu, dari peletakan ada yang namanya Ramadan. Cuman keistimewaannya tidak ada. Dilipat ganda, tidak ada. Mengampuni dosa, tidak ada. 10 hari pertama bulan Rahman, ada. Kemudian hari 4 bulan Maghfirah, 10 hari yang kedua, 10 hari yang ketiga bulan Idkun minan itu tidak ada. Kalau bulan Ramadan ada dari sejak dulu, tapi keistimewaan Ramadan, nah itu tidak ada. Khusus untuk kita umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wad'uhu khawfan, mintalah kepada Allah sambil takut, wa tama'an, dan mengharap. Ini namanya al-khawf wa roja. Kata ulama, al-khawf wa roja itu bagaikan sayapnya 2 burung, bagaikan 2 sayapnya 1 ekor burung. Gimana burung kalau terbang 1 sayap bisa nggak? Nggak bisa. Harus rator. Namanya kita sekarang ini ada takut sama Allah, ada juga mengharap. Takut kan kita, mau maksiat ya Allah takut, mau mengakhirkan sholat ya Allah takut, mau meninggalkan ibadah takut sama Allah. Harus ada dalam hati kita. Jangan tidak takut sama Allah, harus takut kita kepada Allah. Kemudian harus juga ada roja. Yang mana yang dibesarkan? Al-khawf wa roja sama-sama ada, tapi dibesarkan saat ini lebih besar roja. Al-khawf, banyak takut kita kepada Allah. 60% takut, 40% mengharap kepada Allah. Tidak boleh takutnya 100%, tidak boleh. Dikit-dikit takut pada Allah, akhirnya putus asa gitu. Kita ini lemah. Jangan mengharap terus, mengharap ayat Allah Ghafurur Rahim. Salah, gampang, maksiat aja. Allah Ghafurur Rahim. Tidak tahu apa kata Ustaz tadi. Ghafurur Rahim itu begitu kita berdoa, diampuni oleh Allah. Hadis-hadis yang mengatakan Ghafurur Rahim banyak. Ada lagi Nabi Muhammad, berapa banyak dosa kita kalau dibandingkan dengan rahmat Allah, tertutup dosa kita. Ini jangan terlalu banyak ini. Akhirnya kita menjadi orang yang kurang ajar sama Allah. Di akhir sholat Allah Ghafurur Rahim. Tidak sholat Allah Ghafurur Rahim. Umatnya Nabi Muhammad sebelum meninggal didoakan langsung masuk surga. Tadi pahit. Itu boleh. Tapi kalau saat ini rojak kita kecil lagi, mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan ampunan Allah kecil. Yang banyak kita takut kepada Allah. Kalau sudah dekat meninggal, artinya sudah nazar, kalau sudah nyerah dari pucuk kasur, sakit, nah banyak mengharap kepada Allah dari banyak takut gitu. Ya Allah, berapa banyak dosa yang aku lakukan dulu. Itu semuanya maksiat-maksiat. Tapi kalau aku bandingkan dengan rahmat-Mu ya Allah, tidak sebanding. Itu harus banyak ar-roja kepada Allah, banyak mengharap kepada Allah. Sebab kata Rasulullah SAW, seseorang kalau dekat meninggal dunia kecuali dia husnudzon kepada Allah, dia yakin dosa yang pernah dia lakukan dimaafkan oleh Allah. Kalau dia masih suudzon kepada Allah, dilarang. Jangan takut kepada Allah. Justru kita senang bakal ketemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin ay muti'in wa tadhkirul qarib al-mukhbir bihi rahmat li idafatihi ila Allah. Rahmat Allah itu dekat sama orang yang baik. Kalau kita berbuat baik, insyaallah kita bakal mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita tidak berbuat baik, gimana bakal mendapatkan rahmat Allah? Rahmat Allah itu ada di masjid, di majelis
majelis taklim. Itu adalah rahmat Allah. Rahmat Allah itu adanya di mana-mana, tapi tempat turun yang sangat deras di masjid taklim. Kita turunkan rahmat Allah. Gimana cara menurunkan rahmat Allah? Muhsinin, orang-orang yang dekat. Gimana cara mendekat kepada Allah? Kalau dekat kepada Allah dengan ibadah, dengan sholat, turun rahmat Allah. Dengan hadir majelis taklim, ada banyak fadail. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan majelis. Kata Nabi Muhammad SAW, orang yang hadir majelis, selesai dari majelis, malaikat tadi mengatakan apa dia? Ada malaikat yang hadir, angumu maghfuran lakum. Berbudilat sayiatikum hasanah. Bangunlah, bangkitlah kalian dari tempat duduk. Itu dosa yang kalian lakukan sudah diampuni oleh Allah semuanya. Itu satu kali majelis. Satu kali majelis. Bagaimana kalau 2 kali majelis? Bagaimana kalau tiap malam majelisan? Kalau 3 kali? Itu rahmat Allah dibagikan di mana di situ ada kebaikan, ada tempat-tempatnya di mana saja. Soal yang ngajarnya dari Hadromi atau yang ngajarnya dari sini, yang penting ngajarnya baik, diajarkan baik, dapat kita rahmat Allah. Siapapun orangnya, tidak beda-beda. Oh di sini majelis ini lebih banyak ini turun rahmat. Di majelis itu sedikit salah. Yang punya rahmat Allah, dia turunkan di mana? Di hati-hati manusia yang siapa yang lebih khusyuk, yang lebih patuh kepada dia dapat banyak. Kita hadir di sini ibarat kita di nada. Nada turunnya hujan. Hujan turun kita nada. Asal wadah kita, tempat kita tadi itu bagus, dapat insya Allah. Lain hal kalau tempat kita itu terbalik, tidak dapat. Atau tempat kita itu bocor, atau tempat kita itu kecil. Nada hujan pakai sendok, nah dapatnya 1 sendok. Nada hujan pakai ember besar, tapi embernya bocor. Dapat ember yang bocor, dapat sedikit. Nada hujan terbalik wadahnya. Orang nadanya begini, dia begini. Ya gimana mau dapat? Tergantung hati itu yang hadir. Makanya bawa wadah yang besar-besar, yang bagus, bukakan wadahnya. Harapkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala luas sekali. Mudah-mudahan ma'asyiral hadirin, dari pelajaran yang sudah kita pelajari ini, Allah ya'ta'alaina budawarifi bagi nabiddin wa yahdina ila sawa'is sabil. Mudah-mudahan Allah barik lana fi Rajab Syaban wa barik Ramadan wa inna ala siyam wa qiyam wa tilawatil Quran wa aqamna min al-adhan wa rudna husnal khitam wa anna Allah subhanahu wa ta'ala yahfadna wa yahfad auladana wa yahfad qulubana wa yahfad a'radana min syarril hujjah wa min syarril iris wa min syarril syayatin wa min syarril jan wa min syarril al-adab al-usul wa anna Allah subhanahu wa ta'ala yarzuqna al-husnul khatimah indal maut fid dunya wal akhirah.